Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Jamaah Al-Ghadaimiyah. Maaf banget ya teman-teman, karena jadwal kita bergeser cukup jauh, hampir 1 jam lebih karena ada kendala teknis. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini, sore hari ini, kita kedatangan tamu yang tidak spesial. Gus Abduh ya, ini Gus Abduh dari PCIPM Brondong, Ketua Umum PCIPM Brondong. Dan pada kesempatan kali ini sedikit banyak kita mau diskusi, mau sharing ya, entah itu nanti diskusinya ini menghasilkan sesuatu ataupun tidak, ya kita terima saja. Pada sore hari ini kita akan membahas mungkin sedikit banyak seputar akar rumput. Apa judulnya? IPM Undercover, dinamika IPM akar rumput. Belakangan ini Gus Abduh ya, saya memperhatikan kayak pemerhati. Saya memperhatikan IPM terutama di akar rumput, di pimpinan cabang, di pimpinan ranting. Ini semacam kurang ada semangat ataupun hiroh mereka dalam ber-IPM. Kalau yang pengamatan saya, teman-teman di cabang, teman-teman di ranting itu agak kesulitan untuk mendeskripsikan IPM menurut teman-teman cabang dan ranting itu seperti apa. IPM ini fungsinya apa? Saya di IPM ini mau ngapain? Terus dari teman-teman pimpinan cabang, pimpinan daerah itu agak apa ya? Kesannya kurang lebih dekat ke teman-teman yang ada di grassroots. Nah, ini yang nanti menjadi topik ataupun pokok pembahasan kita. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait problem tersendiri di IPM grassroots. Akar rumput ini harus bagaimana menurut Gus Abduh? Ya, ataupun kok keburu itu sih. Perkenalan dulu. Monggo Gus. Oke, perkenalan langsung nanti dijawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu Sebelumnya terima kasih untuk Mas Sirsi beserta teman-teman yang hadir pada kajian Ramadan, kajian Jamaah Al-Ghadaimiyah. Sharing session di bulan Ramadan. Mungkin tadi sudah sedikit perkenalan dari host pembicara dari Mas Sirsi. Kalau saya manggilnya enaknya Mas Sirsi, seringnya Mas Sirsi. Mungkin sedikit mengenalkan, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, bahwa Mas Sirsi ini merupakan Ketua Umum PCIPM Brondong periode 2019-2021 ya Mas? Ya Mas? 2019-2021. Nah berarti Mas Sirsi ini Ketua PC, Ketua Cabang IPM periode yang lalu. Jadi setahun sebelum saya itu Mas Sirsi. Jadi mungkin setidaknya sedikit banyak sudah tahu bagaimana dinamika IPM khususnya di pimpinan cabang ini. Mungkin langsung masuk ke pembahasan diskusi ya Mas ya. Monggo. Jadi biar singkat waktu juga. Jadi mungkin tidak dipungkiri ya, kalau dari Mas Yursi atau dari teman-teman yang lain yang bisa dikatakan lebih senior di Ikatan Pelajar Muhammadiyah khususnya di cabang Brondong, istilahnya lebih tahu bahwasanya bagaimana sih pola pergerakan, bagaimana dinamikanya IPM khususnya di cabang Brondong ini. Nah mungkin tadi sedikit disinggung tadi bahwasanya akhir-akhir ini dari teman-teman IPM khususnya di tingkat tataran ranting itu kayak merasa hampa gitu. Kayak gimana ya Mas ya? Kayak gak punya tujuan gitu. Dia masuk IPM itu sebenarnya buat apa? Untuk ngapain? Harus gimana? Nah itu teman-teman bingungnya di situ biasanya. Nah itu mungkin kita diskusi di hari ini ya. Menurut Gus Abduh bagaimana itu? Kalau melihat fenomena itu ya, jadi gini Mas, kalau menurut sudut pandang
saya pribadi, kenapa di akar rumput khususnya itu terjadi, bisa dibilang terjadi problematika yang begitu kompleks. Karena apa? Karena teman-teman di ranting itu bisa dikatakan sebagai ujung tombaknya dari gerakan IPM. Ujung tombak. Ya. Mungkin nggak di IPM saja, mungkin di teman-teman pemuda, di teman-teman mbak-mbak NA, ayahanda Muhammadiyah, ayahanda ibunda Aisyah juga merasakan bahwasanya pentingnya pengurus pimpinan di tataran ranting. Nah ini menjadi problematika tersendiri. Kalau menurut saya seperti itu, karena pimpinan ranting ini adalah ujung tombaknya dari gerakan dari persyarikatan. Yang lebih terlihat itu pasti bakal yang ada di ranting. Kalau di atasnya mungkin ya sebagai menginstruksikan kegiatan, menginstruksikan kebijakan dan sebagainya. Tapi yang nanti yang bakal melaksanakan itu adalah kawan-kawan yang ada di pimpinan ranting. Nah, ini menjadi permasalahan yang kompleks tadi. Kenapa yang ujung tombak kok menjadi bisa dikatakan lemah gitu ya Mas ya? Bisa dikatakan lemah gitu ya? Mungkin selama ini dari Mas Irsi, mungkin dari satu periode kemarin, kemudian ditambah pengamatan dari periode hari ini ataupun dari teman-teman cabang yang lain, mungkin dibilang bahwasanya IPM hari ini khususnya di pimpinan ranting itu kayak kehilangan jati dirinya. Kehilangan jati diri. Iya, bisa dibilang seperti itu. Bukan lebih tepatnya bukan kehilangan, tapi Apa? belum menemukan. Aduh. Iya. Terus bagaimana cara agar menemukan? Nah itu nanti. Jadi gini, problematika yang awal kita belum lebih enaknya itu belum menemukan ya. Belum menemukan. Iya. Kalau kehilangan itu kan kesannya sudah ada, kemudian hilang. Nah sedangkan kenapa aku pakai bahasa belum menemukan? Karena teman-teman di ranting ini adalah perwujudan dari regenerasi yang ada. Jadi mereka itu belum menemukan. Kalau yang merasa kehilangan itu pasti teman-teman sudah tahu, sudah pernah memiliki. Oke. Nah gitu. Jadi belum menemukan kasaran dari teman-teman. Jadi poinnya berarti kan belum menemukan. Belum menemukan sesuatu yang jati diakui diri. di IPM. Nah, belum menemukan jati diri. Terus langkah teman-teman agar bisa menemukan ini bagaimana? Sekiranya menurut pendapat Gus Abdu, langkah agar teman-teman di ranting di cabang ini bisa menemukan apa ya, something big di IPM untuk dia iya. Saya yakin banyak teman-teman yang punya keresahan sama di situ. Menurut Gus Abdu bagaimana? Iya. Jadi mungkin sejalan ya dengan temuan yang disampaikan oleh Mas Nursi tadi, bahwasanya teman-teman di ranting hari ini mungkin selama beberapa kali dari pimpinan cabang itu turun ke bawah, turun ke teman ranting, salah satu problem utamanya itu adalah kita di PM sebenarnya mau ngapain sih? Mau gimana? Kita sebagai kader IPM itu harus seperti apa? Nah itu kan mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu ciri yang menandakan bahwasanya teman-teman yang ikut IPM bahkan ataupun IPM itu sendiri itu kehilangan jati dirinya, belum menemukan jati dirinya. Nah itu gimana sih caranya kan gitu ya, gitu Mas ya. Nah ini mungkin Durasi. sebelumnya mungkin ini dari sudut pandang saya pribadi, jadi mungkin bisa benar bisa salah, teman-teman nanti bisa menyaringnya masing-masing. Jadi ini menurut apa yang saya tahu dulu. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang jati diri, kepribadian dan lain sebagainya, nah ini bisa dibilang sesuatu yang kompleks gitu teman-teman, yang memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah kalau kita berbicara tentang kepribadian, apalagi organisasi sebesar IPM. Ini merupakan kita harus kalau diskusi beberapa faktor yang mungkin bisa dikategorikan sebagai ini loh yang bisa dikatakan seharusnya IPM seperti ini loh, sebenarnya teman-teman pelajar harus seperti ini loh. Mungkin aku punya tiga faktor faktor yang bisa
bisa dibilang lah, tidak sepenuhnya, tapi bisa dibilang mewakili dari ternyata teman-teman IPM itu harus seperti ini. Nah, yang mungkin yang pertama kita berbicara pada ranah orangnya, Personal. Ada apa dengan personal? Nah, ini pertama. Jadi IPM sebagai organisasi itu tentunya tidak terlepas dari personal dari setiap kader-kadernya. Karena apa? IPM juga ada karena ada orang yang menggerakkannya. Kalau bahasa kita mungkin ada kader. Nah, itu yang pertama. Nah, kenapa kok kader yang menjadi yang pertama? Karena kader ini yang nanti bakal menggerakkan dari organisasi itu. Jadi pribadinya kita masing-masing sebagai selaku kader ini itu harus tahu dulu. Oh, aku masuk IPM itu seperti ini loh. Oh, ternyata karakter IPM itu orang-orangnya seperti ini loh. Berarti dari personal tadi. Pertama dari personalnya dulu. Nah, tapi personal ini dari pribadi ini tidak bisa berdiri sendirian. Berarti Maka akan dibentuk faktor yang kedua. Ya. Nah, faktor yang kedua ini adalah faktor dari organisasi itu sendiri. Kenapa? Nah, jadi gini, secara sederhana gini. Organisasi kan ibarat wadah buat teman-teman untuk berkumpul, untuk menjadi untuk berkumpul. Organisasi kan gitu, definisi organisasi seperti itu. Suatu kumpulan atau perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama. Kan secara sederhana seperti itu organisasi. Nah, kalau organisasi sendiri ini tidak tahu dia itu karakternya seperti apa, dia organisasi yang condongnya kemana, organisasi yang afiliasi kemana, organisasi yang dinaungi oleh organisasi apa, ya kan, punya keterikatan di mana, basicnya apa. Nah, ini perlu kita cari tahu. Nah, kalau kita berbicara IPM yang lebih singkatnya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maka kita bisa menafsirkan secara mudah, itu secara sederhana adalah bahwasanya IPM ini adalah berisi daripada pelajar-pelajar Muhammadiyah. Nah, tentunya kalau kita berbicara Muhammadiyah, nah ini pasti jauh lagi. Nah, gitu. ketiga. Nah, yang ketiga, setelah kita berbicara tentang bagaimana kita mencari identitas dari suatu organisasi, yang kedua adalah sistem yang ada dalam organisasi itu. Sistem. Oke, menarik. Silakan dijelaskan, Nah, Mas Abdul. jadi gini teman-teman. Mas Abdul. Jadi 3 faktor ini, pertama itu adalah kadernya, atau aku bisa bilang itu penggeraknya. Kemudian adalah organisasinya, atau wadahnya, atau kendaraannya. Nah, yang kedua, sistem. Nah, sistem ini kalau menurut saya adalah bagaimana kendaraan itu berjalan. Apakah dia itu menggunakan tenaga uap, atau dia menggunakan tenaga solar, ya kan beda-beda. Dia itu berjalan bergerak dengan roda 2, roda 4, kita harus tahu dulu itu. Terus kalau di IPM idealnya itu sistem yang bagaimana? Nah, ini Pertama di teman-teman akan rumput. sebenarnya di IPM itu kalau teman-teman baca atau sering mencari tahu, kalau di IPM itu sebenarnya sudah banyak, Mas. Mungkin Masnya juga sudah tahu gitu. Belum tahu, saya belum tahu. Kalau di IPM itu saya rasa salah satu organisasi pelajar di tingkatan pelajar itu, tapi dengan sistem administrasi yang bisa dibilang begitu kompleks. Gitu. Kalau kita sering baca-baca atau sering kepo, penasaran dengan IPM, pasti kita cari-cari tahu. Nah, jadi di IPM itu kalau kita berbicara sistem, kalau saya rasa itu sudah kompleks banget. Bahkan bisa dibilang setiap gerak atau setiap apapun yang dilakukan oleh IPM, baik itu kadernya atau pimpinan di bawahnya, itu sudah diatur semuanya dalam buku panduan IPM. Wah, ada panduannya ya? Ada. Di IPM itu makanya saya bilang IPM itu bisa dibilang salah satu organisasi tingkat pelajar yang mana dia itu secara tata keorganisasian, secara tata administrasi dia begitu kompleks.
rapi lah jadi mungkin. Iya. Jadi sistemnya sudah terbentuk. Sudah terbentuk, tapi ya ini ada tapinya Pak, ada tapinya. Ini Iya. pokok bahasanya kita sudah terbentuk, tapi apa? bisa dibilang kalau menurut saya itu belum pas dengan dinamika dari khususnya teman-teman yang ada di akar rumput. Belum pas. Iya. Belum pas itu sistem yang sudah dibangun, maksudnya sistem yang sudah dibuat oleh mungkin kakak-kakak di pimpinan yang di atas sana. Iya. Itu dirasa kurang pasnya itu yang mana? Nah ini Kita coba telisik lebih dalam lagi. gini, kalau kita membaca, kalau di secara mudah ya teman-teman bisa akses juga di websitenya PPIPM. Itu di sana ada bagian-bagian yang menyediakan tentang buku-buku pedoman, buku-buku administrasi dan lain sebagainya. Bahkan saya juga sempat baca bahwasanya di PM itu ada buku protokol ranting. Ada ya? Secara mudah buku protokol ranting itu buku apa ya? Secara mudahnya adalah mengatur bagaimana sih sebenarnya di ranting itu berjalan. Gitu. Berarti semua sudah ada harusnya. Seharusnya Sistemnya sudah ada. Sudah ada. Kemudian protokolernya tadi sudah ada. Iya. Tinggal bagaimana teman-teman ranting ataupun cabang ini menerapkan. Nah, kalau kita berbicara implementasi ya kan. Nah, kalau kita berbicara implementasi dari semua kebijakan yang sudah ada, itu kita tidak bisa menitik beratkan pada salah satu jenjang kepemimpinan. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi kan Mas Rizky bilang bahwasanya seharusnya kalau sudah ada itu adalah bisa dijalankan dengan mudah oleh teman-teman di ranting dan cabang kan? Bukan dengan mudah. Tapi bisa. Bisa kan gitu loh. Secara gabungnya kan bisa dijalankan teman-teman di ranting dan cabang. Nah, kalau menurut saya di IPM itu kalau kita berbicara tentang implementasi itu kita tidak menitik beratkan pada salah satu jenjang kepemimpinan. Karena apa? Di organisasi ya, khususnya di IPM itu jelas dinyatakan bahwasanya IPM itu bersifat kolektif kolegial. Secara mudahnya kolektif kolegial itu seperti apa? Ya secara mudahnya itu adalah IPM itu digerakkan bersama untuk kepentingan bersama dan bersama. Secara mudahnya seperti itu. Nanti mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Nah, kenapa kok kalau secara implementasi itu tidak bisa dititik beratkan pada salah satu jenjang pimpinan dengan alasan bahwasanya IPM itu memiliki karakter sifat keorganisasian yang kolektif kolegial tadi, seharusnya dari setiap jenjang kepemimpinan itu terjadi rasa kalau bisa dibilang ya kolektif kolegial tadi loh, guyub rukun tadi loh, gotong royongnya tadi loh, kebersamaannya tadi loh. Bukan hanya kolektif kolegial itu terjadi dalam setiap jenjang kepemimpinan saja, bukan hanya di pimpinan cabang saja, antar pimpinan cabang dia hanya menerapkan kolektif kolegial, dia hanya pimpinan ranting dan Oke, sebentar saya potong terus Abdu. Pembahasan kita terkait dinamika, dinamika IPM akar rumput, di mana tadi di awal pembahasan kita menemukan satu pertanyaan bahwa IPM di akar rumput ini mau apa? Mereka nggak tahu harus bagaimana. Tadi disampaikan Gus Abdul ada 3 faktor atau 3 indikator agar teman-teman di akar rumput ini bisa mengembalikan jati dirinya sebagai IPM. Ya, yang pertama tadi kan personal, dari personalnya dulu harus ada kadernya. Terus yang kedua dari faktor organisasi. IPM ini mau membawa kadernya seperti apa, kemana, seperti apa, bagaimana, dan jadinya mau bagaimana seperti itu. Terus yang ketiga sistem. Tadi sudah disampaikan juga bahwa sistem di IPM itu sudah ada administrasi lah, ada SPI, kemudian ada protokol ranting dan apa itu saya nggak tahu. Dari beberapa yang jenengan sampaikan tadi, saya ada pertanyaan lagi. Kemudian sekarang timbul pertanyaan setelah tadi jenengan jabarkan mulai dari 3 faktor tadi, terus yang selanjutnya langkah yang harus teman-teman ranting lakukan untuk bisa menggelorakan semangat ber-IPM
khususnya di ranting itu seperti apa? Kalau kita tahu kebanyakan kegiatan di teman-teman ranting itu kan apa musran musran, kemudian rapat bulanan, kemudian mungkin ada seminar, ada kajian dan lain sebagainya. Tapi saya rasa hal-hal tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut itu masih, menurut pendapat saya pribadi itu masih dirasa kurang untuk menunjukkan bahwa ini loh saya IPM. Sekarang zamannya media, sekarang zamannya digital. IPM kok kesannya masih 5 tahun yang lalu nggak ada perubahan sampai sekarang ini. Tadi kan harusnya IPM ini menyesuaikan dengan zaman. Sistemnya yang dipakai juga harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, menurut Gus Abdul itu bagaimana? Apa yang harus teman-teman sekarang lakukan dengan berbagai macam permasalahan di balik itu, tantangan zaman, kemudian bagaimana peran IPM di masyarakat, bagaimana peran dari kadernya sendiri untuk di IPM, mungkin untuk di sekolahan, di lingkungan lembaga, di lingkungan keluarga, ataupun apapun itu. Sekarang langkahnya bagaimana? Oke, agar tercapai tujuan IPM. Oke, izin jawab ya, Mas Yosi. Bagus. Jadi mungkin ini juga bisa dibilang pertanyaan yang sering ditanyakan atau yang bisa dikatakan problematika unggulan. Bukannya sering banget kalau teman-teman cabang atau saya tuh ketemu sama teman-teman ranting, kemudian kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi itu biasanya salah satu yang jadi persoalan utama yaitu di PM9 mau itu gimana, mau ngapain, kok mau kegiatan kok nggak ada orangnya, kemudian kalau ada kegiatan kok nggak ada dananya. Waduh. Nah kan gitu biasanya problematika klasik seperti itu kan yang sering terjadi. Gak ada duit, bingung gawe opo, rano kadere, bingung pengen gawe opo, ono kadere tapi rano duit, punya uang tapi gak ada kader, ada uang tapi punya uang, punya kader tapi bingung gawe opo. IPM semangat gak disupport Pak RA. Bisa juga seperti itu kan. Problematika yang terjadi di IPM khususnya itu kan sangat kompleks banget. Gitu. Tapi gini, sekarang gimana? Saya kan gini, ini jawaban saya mungkin tidak hanya untuk di pimpinan ranting ya, tapi ini mungkin untuk IPM secara umum. Jadi baik di pimpinan cabang, ranting, daerah, wilayah, pusat bahkan. Jadi mungkin tadi yang jadi pegangan saya, pegangan yang harusnya jadi pegangan itu adalah IPM ini harus memegang asas kolektif kolegial tadi. Seperti apa itu? Seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Jadi menurut seperti yang kita tahu, bahwasanya secara kolektif kolegial sederhana itu adalah bagaimana sistem yang dibangun secara kebersamaan, kekeluargaan, ya kan? Nah, bagaimana sistem itu, sistem kebersamaan, kekeluargaan dan sebagainya itu terjadi bukan hanya di setiap pimpinan saja. Bukan hanya terjadi di pimpinan cabang itu saja, bukan hanya terjadi di pimpinan daerah itu saja, bukan hanya terjadi di pimpinan wilayah atau pimpinan pusat, tapi terjadi antar jenjang kepemimpinan itu. Bentar, saya masih kurang paham Gus. Agak lebih sederhana. Kurang sederhana ya. Kurang. Jadi gini, IPM kan tadi kan kita menjelaskan bahwasanya IPM itu punya asas kolektif kolegial, ya kan? Yang mana asas kolektif kolegial itu adalah kita dalam berorganisasi, khususnya ber-IPM itu dijalankan dengan rasa kebersamaan, kekeluargaan, bareng-bareng gitu, ya kan? Nah, tapi asas itu kalau menurut saya hari ini itu hanya baru terjadi dalam ranah setiap pimpinan saja. Gitu. Oh iya. Ya, hanya terjadi di setiap kepengurusan saja, di setiap kepemimpinan saja. Nah seharusnya teman-teman, ya kan, IPM adalah bisa dikatakan wadah besar untuk menampung gagasan-gagasan, ide-ide besar dari pelajar-pelajar Muhammadiyah di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Nah, bagaimana kita bisa
mengimplementasikan itu? Ya salah satunya adalah bagaimana antar jenjang pimpinan ini itu punya rasa kebersamaan tadi, rasa kekeluargaan tadi. Jadi pimpinan cabang menyupport pimpinan daerah menyupport pimpinan cabang. Pimpinan daerah membangun pimpinan cabang juga membangun pimpinan daerah. Begitu juga sebaliknya, pimpinan ranting bersama-sama dibangun dengan rasa kekeluargaan yang sama-sama. Jadi tidak ada bisa dibilang gesekan antar pimpinan. Ada itu. Nah, kalau saya menemukan biasanya ada. Dalam artian mungkin tidak secara fisik ya. Secara fisik mungkin gesekan kepentingan antar pimpinan. Bisa juga seperti itu. Mungkin ya bisa katakan seperti ini. Teman-teman ranting A itu punya kepentingan dengan teman-teman ingin naik di cabang. Naik apa itu? Maksudnya? Naik di kepengurusan cabang. Oh gitu. Di pimpinan ranting B juga ada orang yang ingin dinaikkan di pimpinan cabang. Kan pasti berebut itu. Mereka dari ranting A dan B pasti berebut untuk naik di. Kalau di ranting jarang. Cabang. Secara analogis sebenarnya itu. Kan seperti itu. Mereka sama-sama ingin naik. Iya, sama-sama ingin naik, sama-sama ingin di posisi di atas. Tapi pertanyaannya, kenapa kok saling bergesekan? Seharusnya IPM itu dibangun bersama-sama tadi. Yang naik kan bentar. Ini bentar. Nah, itu kan makanya saya jawab bahwasanya IPM itu dibangun kalau secara kolegial. Tidak hanya di titik berkaitan pada di tataran tingkat ranting. Oke, kalau saya berpandangan gini Gus. Jadi gini, bentar, ini sedikit lagi. Jadi di pimpinan ranting itu seharusnya juga tidak hanya tugas pokok dari pimpinan ranting, tapi juga ada tugas kewajiban lain dari teman-teman yang ada di atasnya, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Itu seharusnya lebih bisa mengoptimalkan, bisa lebih peka, bisa lebih tahu, setidaknya mengapresiasi lah kinerja teman-teman di ranting. Karena apa? Mungkin selama ini teman-teman ranting itu kesulitan mendapat akses kepada mungkin teman-teman senior yang ada di PM, yang ada di atasnya. Mungkin kalau zaman sekarang lebih mudah. Tapi kalau kita lihat kembali lagi, kita tarik gambaran umumnya di kepribadian tadi, yang dimana di PM di tataran ranting itu secara regenerasi cepat ya, maka perlu juga diperlukan suatu bisa dibilang penguatan ideologi yang intensif. Waduh. Nah itu bisa dilakukan. Yang pertama mungkin tadi dengan adanya asas kolektif kolegial yang ada di pimpinan di atasnya, ditambah lagi dengan lingkungan di keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah yang saling mensupport. Nah itu. Oh gitu. Itu yang mungkin yang bisa dilaksanakan di ranting ya. Jadi tugas di ranting itu bukannya tugas di ranting, tapi tugas kita bersama. Yang sedikit janggal. Tadi kan disampaikan ada kepentingan antar pimpinan ataupun antar personal dari tiap-tiap pimpinan. Ada yang mau naik ke pimpinan ranting A, mau ke cabang B, ke cabang C, ke cabang dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang saya, harusnya itu menjadi sebuah energi positif. Maksudnya gini, kader ini kan banyak. Nanti ada 1-2 yang mereka ingin tumbuh. Dalam artian nggak mau cuma di lingkungan di pimpinan ranting, cabang, daerah. Berarti kan mereka ini mengetahui sesuatu yang tidak diketahui kebanyakan teman-teman IPM yang lain, kader-kader IPM yang lain. Nah harusnya ini kan bisa dimanfaatkan dengan asas kolektif kolegial yang jenengan sampaikan tadi. Harusnya ya bagaimana di pimpinan cabang ini memanage, mengelola kader yang aktif ini tadi, bagaimana dia ketika masuk di pimpinan cabang kemudian dia berperan, berproses di situ. Nah, tetapi ya ini agak ya gini kita sharing. Kalau kita melihat di banyak kasus terutama di
IPM cabang Brondong. Jujur, ini dari saya guys. Kolektif kolegialnya ini kurang dapat. Lagi-lagi kita nyinggung di IPM kita sendiri aja, di IPM cabang Brondong. Kolektif kolegialnya ini kurang dapat. Mungkin jenengan juga sudah bisa menyimpulkan itu. Terus langkah untuk kita membangun IPM di cabang Brondong ini, untuk pimpinan cabang, untuk pimpinan ranting di Kecamatan Brondong, ini yang paling urgent yang harus kita tangani ini di mana dulu? Apakah di jenengan tadi ideologi, bagaimana teman-teman cabang mungkin bisa mengadakan kegiatan rutin untuk kajian kalau ideologi kok kesannya kita keren banget gitu. Maksudku ada nggak nanti kedepannya kegiatan-kegiatan di cabang ini yang mengajak teman-teman ranting itu lebih mengenal IPM dengan cara yang mungkin tidak kaku, formal dan lain sebagainya. Izin menjawab ya. Izin menjawab Mas. Gus. Nah ini ya Gus. Jam berapa Mas? Jam 5.20 sampai. Mungkin ini bisa jadi statement closing statement ya. Ya belum, nggak apa-apa. Kalau memang perlu kita diskusi sampai habis tarawih nanti siap. Nggak apa-apa. Jadi gini ya. Nah, memang benar yang disampaikan oleh Mas Jirsi tadi, bahwasanya khususnya di pimpinan cabang, di pimpinan kita Brondong ini militansi dari kader, ya kan. Kemudian tingkat keaktifan dari teman-teman organisatoris ini, kemudian rasa kolektif kolegialnya. Nah ini yang menjadi keresahan mungkin saya pribadi. Seharusnya IPM yang bisa menjadi wadah besar bagi khususnya lah buat pelajar-pelajar Muhammadiyah di Kecamatan Brondong ini bisa menjadi wadah yang menyatukan mereka. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa sampai hari ini kok bisa dikatakan itu salah siapa? Gitu. Nah, gitu. Salah siapa? Nah gini, siapa yang bisa menyatukan semua? kalau bicaranya menyalahkan siapa itu kesannya personal. Ya memang harusnya ya kesannya personal. Jawabnya dari sudut pandang yang mana? Kalau sudut pandang saya, tapi yang benar yang kita ambil strategisnya ini jangan jauh-jauh ke pimpinan yang atas, tapi di pimpinan kita sendiri. Iya, ini di pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Iya, di pimpinan cabang Brondong sama di pimpinan. Pokoknya itu yang di Brondong ini lah. Ya. Itu yang di Brondong ini secara umum. Jangan jauh-jauh. Iya, kejauhan makanya. Jadi gini, Mas Jirsi. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Jirsi, bahwasanya IPM di Brondong ini mungkin seperti itu keadaannya. Dan itu menjadi pemantik kita, khususnya di teman cabang, khususnya saya pribadi. Nah, kemudian kan pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita tahu masalahnya seperti apa, maka kita berpikirnya adalah bagaimana cari solusinya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu loh? Apa itu? Kira-kira yang sampean lakukan, Gus. Bukan saya, tapi kita semua. Tapi yang pada iya. Kalau kita berbicara secara hierarki kepemimpinan, itu adalah ketua umum. Tapi kalau kita berbicara hierarki organisasi, maka kita berbicara adalah kolektif. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. Pimpinan cabang. Semuanya saya juga double pimpinan cabang juga. Itu juga harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya di ranah pimpinan kader atau calon kader, tapi juga tanggung jawab dari para pimpinan sesepuh, para pimpinan IPM khususnya cabang Brondong ini. Karena apa? Ya kita tahu di IPM khususnya kalau pasti kan ada peran dari pimpinan. Nah ini saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi mari kita bersama membangun. Ya harusnya memang Anda tidak menyalahkan siapapun, tapi menyalahkan pimpinan. Iya itu. Saya mengakui kalau saya ada kekurangan, gitu loh Gus. Tapi ya saya punya momen untuk ngentai ketua umum kan. Nah tapi gini, dari kegelisahan itu, dari keresahan itu, kemarin beberapa bulan yang lalu saya menemukan mungkin referensi yang jadi acuan saya, itu salah satu buku
Mungkin teman-teman nanti bisa search atau bisa beli. Kalau di Pusnas nanti teman-teman bisa pinjam secara Pinjam gratis. sampean ae, Gus. Nanti pinjam saya juga tidak apa-apa. Itu bukunya dari Dr. Muhammad Faisal. Nah itu dia seorang peneliti muda, seorang futuristik muda. Beliau menyebutnya dirinya itu futuristik amatir gitu. Nah, karena apa? Dia itu berusaha mendefinisikan, mengupayakan bagaimana Indonesia kedepannya seperti apa. Nah ini ditulis dalam salah satu bukunya, yakni Generasi Kembali ke Akar. Jadi bagaimana para upaya generasi muda di Indonesia ini meneruskan imajinasi dari para founding father negara kita untuk mencetuskan bagaimana sih generasi Indonesia yang ada di tahun depannya. Apalagi kata seperti yang ada di Badan Pusat Statistik mengatakan bahwasanya Indonesia akan mengalami ledakan anak muda, Bonus demografi pada tahun sekitar 2035 sampai 45. Nah itu kan tinggal beberapa tahun lagi. Nah itu bagaimana kita melihat bonus demografi itu sebagai nilai tambah yang harus kita manfaatkan. Nah ini mungkin bisa dibuat acuan. Ini yang saya pakai acuan khususnya besok menyongsong Konbicap dengan cabang IPM Brondong. Kapan, Gus? Insya Allah mungkin bulan Mei. Kelamaan, Gus. Iya bulan Mei karena menyesuaikan dari teman-teman juga. Oh iya. Menyesuaikan dari kan harus Siap. Nah, gitu. Bisa dimaklum. Jadi kita mengambil subtema dalam gerakan IPM Brondong dalam satu periode ke depan. Syukur-syukur bisa diteruskan untuk ke depannya. Itu kita pengen menggarap bahwasanya bagaimana sih IPM ini kembali ke akar. Nah itu. Jadi mungkin konteksnya adalah IPM gerakan kembali ke akar. Nah itu kemarin sudah kita singgung di beberapa kesempatan. Mungkin seperti itu. Gitu. Jadi mungkin di pimpinan cabang sekarang apa yang diupayakan? Ada yang melalui yang pertama mungkin kita saling bertukar gagasan-gagasan, ide-ide yang salah satunya mencetuskan tentang adanya gerakan upaya pelajar kembali ke akar. Nah, itu yang sedang digagas. Karena berdasarkan dari keresahan-keresahan tadi, berdasar dari problematika yang ada dan dinamika yang ada di IPM nanti. Nah itu bagaimana pembahasan tentang gerakan IPM pelajar kembali ke akar. Nah itu mungkin kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Nah, Siap. Khusus untuk pembahasan dinamika IPM gerakan kembali Di ke akar. Jamaah Al-GDM ya. Ya. Mungkin seperti itu Gus. Ya. Oke. Terima kasih Gus Abdu karena dengan keterbatasan waktu ya. Mungkin nanti akan kita sambung di lain waktu di momen-momen yang spesial dengan narasumber khusus Gus Abdu. Mungkin sebelum ditutup saya mau menyampaikan ini pesanan Gus ya. Pesanan dari teman-teman pimpinan ranting karena ada beberapa waktu lalu itu yang masih bukan teman-teman IPM-nya tapi domisioner di rantingnya. Domisioner di rantingnya itu dia masih open di pimpinan ranting. Terus ada sesuatu yang dititipkan ke saya untuk disampaikan ke jenengan bahwa teman-teman di pimpinan cabang ini diharuskan untuk semangatnya itu dalam artian semangat di PM cabangnya, kemudian semangat itu bisa ditularkan ke teman-teman ranting. Ya, saya yakin ini ada korelasi dengan yang jenengan tadi konsep kolektif kolegial. Itu dari salah satu teman domisioner di PRI PM. Nah, karena ya nggak tahu mereka menilainya kita seperti apa nggak tahu. Oke, mungkin itu pembahasan dari Gus Abdu atau sharing kita terkait dinamika IPM di akar rumput, yang mana tadi kita mengetahui ada berbagai permasalahan di tingkatan ranting, kemudian dibedah hal-hal atau faktor apa saja yang menyebabkan teman-teman di IPM
ranting itu sulit bertumbuh. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa apa saja step-step yang harus teman-teman lakukan. Ada faktor-faktor apa saja tadi, ada dari personal, dari organisasi, kemudian sistem. Dan lagi-lagi kembali bahwa kita sebagai pelajar ini harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum, terutama di momen yang sekarang ini, di zaman yang sekarang ini serba modern, serba digital, teknologi informasi yang sangat luar biasa berkembang. Ini bisa menjadi modal kita untuk tetap menggelorakan semangat berfastabiqul khairat di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin itu saja dari kami, kru dan tim Jamaah Al-GDM ya. Demikian yang bisa kami sampaikan diskusinya. Nanti kita akan sambung di lain waktu. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.